terbanding bisa mendengar? Dengar yang mulia. Baik. Dari pemohon banding? Iya, siap Yang Mulia. Baik. Dari tergugat dan penggugat ya, maaf. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat Asindokar saja dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Terima kasih yang mulia. Kami tergugat dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada Bapak Heri Basuki Rudianto, saya Rahadi Adi Baskoro, ada Ibu Siti Fadilah, Bapak Tri Herianto, ada Bapak Novi Arianto, Bapak Danang Bagus Setiawan, Ibu Saritri Arsanti, dan Bapak Andik Kurniawan. Baik, dari penggugat? Dari penggugat diwakili oleh kami kuasa hukum Cuaca dan didampingi staf Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya majelis mengucapkan mohon maaf lahir batin juga ya. Ini masih di bulan Syawal. Baik, kemudian agendanya dari tergugat hari ini tergugat ya. Betul yang mulia. Baik, silakan tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Kami sudah mengupload penjelasan tertulis yang sudah kami buat. Kami bisa sampaikan intinya adalah bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2025, penggugat menyatakan dalam penjelasan tertulisnya bahwa permohonan pembatalan yang penggugat ajukan adalah mengacu pada pasal 13 ayat 3 PMK 8 tahun 2013 sehingga penggugat tidak membenarkan alasan tergugat menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 6 PMK 8 terhadap permohonan pembatalan yang diajukan penggugat karena pasal 14 ayat 6 PMK 8 hanya dapat digunakan untuk permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1. Untuk menjelaskan atau menjawab pendapat penggugat tersebut yang mulia, kami sudah membuat di halaman 15 penjelasan tertulis kami. Kami ingin menjelaskan kembali bahwa dasar hukum pengembalian permohonan pasal 36 yang diajukan oleh penggugat adalah pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 PMK 8 2013. Ini Bentar, terkait gimana? Diulangi. bahwa dasar hukum pengembalian permohonan pasal 36 yang diajukan oleh penggugat adalah mengacu pada pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 PMK 8 2013. Artinya apa Pak? 14 ayat 5 dan ayat 6 itu. Ya, ini terkait dengan permohonan kedua melewati jangka waktu 3 bulan yang mulia. Yang kemudian Selanjutnya, berikutnya karena bahwa pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 ini benar Pak. mengacu pada Alasan itu pasal karena itu 14 ayat 1. tergugat, maaf. Ya, Alasannya kan kalau nggak salah ada yang karena sudah mengajukan keberatan juga ya. Dikembalikannya itu apa? alasan objek gugatan adalah karena lewat waktu yang mulia. Oh, Alasan semuanya. tambahannya adalah karena itu sudah pernah diajukan upaya hukum juga, permohonan Keberatan. pertamanya dan sudah ucap juga yang mulia, menolak permohonan dari penggugat. Ya itu kan cuma satu Pak kalau tidak salah. Yang lainnya karena keberatan ya. Bukan yang mulia, alasan semuanya itu terkait dengan tolak formal atau pengembalian yang mulia. Karena Karena lewat waktu 3 bulan. oh lewat cuma itu aja berarti intinya kan. Sebenarnya intinya hanya itu yang mulia. Oke. Nah, ya Namun terus kemudian ada histori-histori dari upaya hukum yang sudah kami sajikan di persidangan sebelumnya, bahwa memang ada yang sudah diajukan upaya gugatan untuk permohonan pertamanya. Objeknya memang terkait dengan ada yang sudah diajukan keberatan. Itu yang di permohonan yang pertama yang mulia. Kalau untuk yang sekarang, yang sengketa akuo, itu sengketanya adalah pengembalian karena melewati waktu. Nah, kembali ke penjelasan tertulis kami yang mulia bahwa pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 yang kami acu, ini mengacu juga pada pasal 14 ayat 1 PMK 8. Di mana di pasal 14 ayat 1 bunyinya adalah wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1. Sehingga jelas bahwa pasal 14 ayat 1 mengacu pada pasal 13 ayat 1. Kemudian kalau kita lihat di bunyi pasal 13 ayat 1, di sana berbunyi bahwa surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar. Di sini kita harus melihat frasa dikurangkan atau dibatalkan. Bahwa kemudian frasa dikurangkan ini dijelaskan dengan lebih detail pada pasal 13 ayat 2. Sedangkan frasa dapat dibatalkan ini dijelaskan dengan lebih detail pada pasal 13 ayat 3. Karena kalau kita mengacu atau melihat bunyi pasal 13. Yang jadi permasalahan itu tergugat. Berarti menurut tergugat 13 ayat 1 itu, 13 ayat 3 itu
menjelaskan pasal 13 ayat 1 gitu. Betul yang mulia. Karena bunyi dari pasal 13 ayat 3 adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Hmm. Itu bunyinya sudah sangat jelas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sehingga menurut kami pasal 13 ayat 3 jelas mengacu pada pasal 13 ayat 1. Hmm. Dengan demikian menjadi tidak benar persepsi penggugat bahwa tergugat tidak memiliki dasar kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan. Hmm. Dan menurut kami tergugat sudah sangat tepat jika mengembalikan permohonan pasal 36 sesuai dengan petunjuk di pasal 15 ayat 1 huruf B dan pasal 15 ayat 3 yang mulia. Gitu. Berikutnya yang mulia, Hah? penggugat dalam penjelasan tertulisnya juga membuat contoh, Hmm. yakni kami bacakan contohnya. Hmm. Misalkan terjadi kesalahan menerbitkan SKPKB melewati jangka waktu 5 tahun dan wajib pajaknya terlanjur melakukan kesalahan karena atas SKPKB tersebut mengajukan keberatan, maka terhadap SKPKB tersebut tentu dapat dibatalkan melalui pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP. Apabila terdapat atau terhadap contoh kasus di atas tidak dapat lagi dibatalkan menurut pasal 13 ayat 3 karena telah mengajukan keberatan, maka perbuatan wajib pajak mengajukan keberatan tersebut mengalahkan peraturan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP yang Hmm. hanya memberikan wewenang menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun. Tanggapan kami yang mulia bahwa yang pertama, tidak ada surat ketetapan pajak yang terkait dengan sengketa AHUO yang diterbitkan melebihi jangka waktu 5 tahun. Kemudian yang kedua bahwa pasal 25 Undang-Undang KUP dan penjelasannya itu secara jelas menyebutkan bahwa keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak. Hmm. Dengan demikian, tergugat berpendapat bahwa saat penggugat sudah mengajukan keberatan, maka penggugat sudah tidak mempermasalahkan lagi keabsahan dari SKP yang diajukan keberatan. Bahwa pendapat kami ini juga didukung oleh pasal 14 ayat 2 huruf A PMK 8 2013 yang berbunyi bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan tersebut tidak diajukan keberatan. Jadi bahwa menurut kami, aturan-aturan pajak ini sudah disusun sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum baik kepada tergugat maupun kepada penggugat. Dengan demikian yang mulia ada perbedaan pendapat di mana penggugat menyatakan 13 ayat 3 tidak terkait 13 ayat 1, sedangkan kami berdasarkan dasar hukum yang ada menyatakan 13 ayat 3 tentunya terkait dengan 13 ayat 1. Sehingga kami juga sudah membaca sekitar 16 pertanyaan dari penggugat, di mana menurut kami bahwa 16 pertanyaan tersebut muncul karena penggugat menganggap pasal 13 ayat 3 tidak terkait 13 ayat 1. Sehingga menurut kami tidak perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kami sudah berbeda pendapat dengan penggugat terkait pasal 13 ayat 3 tersebut yang mulia. Sehingga dari sini menurut kami pembahasan sudah sangat jelas, sebenarnya sederhana, aturan sudah sangat jelas dan menurut kami ini cukup untuk majelis hakim untuk memutus. Demikian yang mulia. Kalau penggugat kan membawa masalah ini terkait dengan adanya dua akibat hukum yang berbeda, Pak. Nah, ada akibat hukum yang istilahnya keputusannya itu tidak sah, ada akibat hukum yang keputusannya itu bisa batal. Nah, yang menurut penggugat itu, yang 13 ayat 3 itu, akibat hukumnya itu berbeda, yaitu tidak sah. Tidak sah itu artinya memang ya apa istilahnya, ya, yang tidak dianggap tidak ada ya sejak diterbitkannya gitu kira-kira. Kalau menurut tergugat gimana? Kalau kita bicara undang-undang hukum administrasi negara kan memang ada dua hal tersebut, Pak. Nah, apakah di ketentuan perpajakan yang tidak sah itu tidak dikenal? Karena kalau menurut tergugat ya sepertinya sama saja semuanya, yaitu batal. Gimana? Sebenarnya kami dalam membaca aturan ini yang mulia, kami ambil inti dari permasalahannya adalah 13 ayat 3 kan memang tidak terkait menurut penggugat, gitu kan. Hmm.
Padahal pasal yang kami acu, pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 itu jelas-jelas memang dapat diberlakukan untuk permohonan pembatalan yang diajukan penggugat ini sebagai permohonan kedua yang melewati jangka waktu 3 bulan. Jadi menurut kami kita tidak perlu melihat sanksi dari upaya hukum yang diajukan penggugat, tapi lebih kepada apakah pasal 14 ayat 5 dan ayat 6 ini bisa kami gunakan atau tidak gitu. Menurut kami masalah ini sederhana, jadi tidak perlu untuk dipanjang-panjangkan atau dipermasalahkan yang lebih luas lagi yang mulia. Ya, berarti kan sama aja ya. 13 ayat 1, 13 ayat 3, artinya syarat-syarat yang disebutkan yang tidak dipenuhi di pasal 14 itu berlaku juga semua bagi 13 ayat 1 maupun 13 ayat 3 gitu kan menurut tergugat ya. Menurut kami berlaku yang mulia. Ya, berlaku semuanya. Betul. Jadi tidak ada bedanya. Begitu ya. Oke. Baik. Ada lagi tergugat? Masih di mute, Pak? Sementara cukup yang mulia, nanti kalau misalnya ada tambahan akan kami sampaikan di penjelasan tertulis berikutnya. Oke, gitu ya. Baik, dari penggugat, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Eh, terima kasih Yang Mulia. Pertama, hmm, tadi tergugat mengatakan pasal 13 ayat 3 PMK 8 merupakan penjelasan dari pasal 13 ayat 1. Ini adalah tidak benar Yang Mulia, karena 13 ayat 3 itu merupakan norma hukum tersendiri, 13 ayat 1 merupakan norma hukum tersendiri. Kalau kita merujuk kepada yang kedua, kalau kita merujuk kepada lampiran 2 angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud penjelasan itulah menjelaskan norma hukum. Kalau menjelaskan norma hukum, berarti kedudukan penjelasan tersebut tidak boleh sebagai norma hukum. Tapi tergugat mengatakan ayat 3 ini merupakan penjelasan, berarti tergugat menganggap norma hukum dapat menjelaskan norma hukum. Jadi tidak ada dasar hukum, tidak ada alasan hukum yang mengatakan norma hukum merupakan penjelasan bagi suatu norma hukum. Tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan hukum yang menyatakan pasal 13 ayat 3 merupakan penjelasan bagi 13 ayat 1. Yang dimaksud norma hukum adalah ada hubungan sebab akibat tersendiri yang diatur di situ. Jadi, kami sangat mendukung pernyataan Yang Mulia tadi. Itu adalah kalau dibuatkan itu penjelasan, dampaknya adalah akibat hukum dari pembatalan itu antara 13 ayat 1 sama dengan 13 ayat 2, ayat 3. Padahal berbeda sekali. 13 ayat 3 mengatakan seharusnya tidak diterbitkan, berarti sejak diterbitkan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan kalau 13 ayat 1 pembatalannya itu sejak diterbitkan sampai dibatalkan dianggap sah dan berubah ketika dibatalkan. Jadi berbeda akibat hukum. Kalau akibat hukumnya berbeda, pasti kriterianya, penyebabnya berbeda. Ini logika sehat. Kalau ada yang menyamakan kriterianya sama untuk akibat hukum yang berbeda, itu logikanya sakit. Ini logikanya sakit. Oleh karena itu Yang Mulia, Ya. kami menyampaikan bukti ada surat penegasan dari Dirjen Pajak. Mm-mm. Bisa diupload sebentar Yang Mulia. Menunjukkan apa itu, Pak? Menunjukkan bahwa berbeda itu pasal 13 ayat 1 dengan 13 ayat 3. Oke, silakan Pak diupload. Maksudnya di ini ditunjukkan di layar, Pak.
share screen. Ya. Mm-mm. Nah, ini yang mulia, kami mengajukan pertanyaan kepada kantor pusat. Kami menanyakan, apakah ada hubungan hukum antara pasal 14 ayat 1 Jungto pasal 14 ayat 2 Mm-mm. PMK 8 dengan pasal 13 ayat 3 Jungto pasal 13 ayat 4A. Nah, kami menanyakan hubungan hukum, tetapi dijawab kemudian terus. Ini yang mulia. Bagian B, 3B. Ya, tergugat mengatakan pasal 13 PMK mengatur kriteria surat ketetapan pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan. Jadi dia mengatur kriteria. Kita bisa tanyakan tergugat untuk di sini yang mulia. Kriteria untuk 13 ayat 1 apa? Kriteria untuk 13 ayat 2 apa? Kriteria untuk 13 ayat 3 apa? Sama apa tidak? Pasti berbeda. Karena akibat hukumnya berbeda. Sakit kalau kita mengatakan kalau kriterianya sama. Sakit sekali sepuluh, sakit jiwa, sakit apa segala macam yang mulia. Jadi, oleh karena itu kita tanya kepada tergugat yang mulia. Karena surat ini berasal dari tergugat. Kriteria apa yang ada di 13 ayat 1, kriteria apa yang ada di 13 ayat 3. Tapi di Itu situ yang kan tidak menyebut ayatnya, Pak, hanya pasal 13-nya aja. oleh karena itu yang ini kan dibatasi oleh mereka tidak jelas yang mulia, enggak tuntas. Oleh karena itu tergugat di sini bisa kita tanyakan yang mulia, Hmm. kriteria apa untuk 13 ayat 1, kriteria apa untuk 13 ayat 3. Kalau menurut kami berbeda kriterianya. Kalau menurut penggugat seperti apa? Kalau 13 ayat 1 kriterianya adalah mengenai prosedur, Hmm. kesalahan prosedur untuk 13 ayat 1. Ayat 2. Kalau ayat 2 kriterianya adalah mengenai perhitungan jumlah. Hmm. Lalu ayat Real. 3 kriterianya adalah mengenai kewenangan. Jadi tiga kriteria ini berakibat hukumnya juga berbeda. Kalau kriterianya sama, Hmm. apa yang dikatakan mulia tadi, ya berarti sama saja 13 ayat 1 dengan 13 ayat 3. Tadi yang mulia sudah mengatakan, berbeda kan itu? Sama saja. Nggak mungkin sama. Norma hukum berarti memiliki hubungan sebab akibat yang berbeda. Yang sebabnya apa, akibatnya apa untuk ayat 1, yang sebabnya apa untuk ayat 3, akibatnya apa untuk ayat 3. Berbeda dengan ayat 1. Jadi, itu hukum. Hukum. Kalau hukum, tidak bisa dikaitkan dengan pasal 14 ayat 1 karena di situ cuma 13 ayat 1 yaitu kriteria untuk 13 ayat 1. Ini bukti kami yang mulia. Baik, ya. 14 ayat 1 itu hanya untuk kriteria 13 ayat 1. Baik, Pak. Bisa di-close mungkin, Pak. Udah cukup itu. Kemudian berikutnya yang mulia. Hmm. Apa tadi? Jadi pertama tadi adalah kami mengatakan tidak ada norma hukum berkedudukan sebagai penjelasan bagi norma hukum yang lain. Ya. Tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan hukumnya itu. Suatu norma hukum berkedudukan sebagai penjelasan bagi norma hukum yang lain. Itu. Yang kedua, eh, itulah hukum kita adalah kepastian hukum. Ya. Jadi di 14 ayat 1 tidak ada yang menyangkut 13 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Yang ada adalah 13 ayat 1. Ya. Kemudian tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan hukum ya, bagi tergugat untuk mengatakan ya eh, terhadap kriteria yang sama bisa berakibat akibat hukum yang berbeda. Baik, penggugat sidang hari ini menyampaikan surat ini ya, penjelasan tertulis ya, penggugat.
Betul Yang Mulia. Nah, berarti Kemudian sidang Yang Mulia, berikutnya kita closing aja Pak ya? eh, begini Yang Mulia, maaf Yang Mulia. Heeh. Satu lagi Yang Mulia. Hmm. Tadi tergugat mengatakan, kan kami buatkan contoh soal, apabila SKP lebih 5 tahun, sudah mengajukan keberatan, kemudian dibatalkan lewat mana? Terus tergugat mengatakan, tidak ada SKP lebih 5 tahun. Ya. Kita di sini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap pemaknaan pasal 13 ayat 3. Apabila ada contoh soal seperti itu, bagaimana pembatalannya di 13 ayat 3 atau 13 ayat 1? Hmm. Bukan tidak ada, bukan menjawabnya tidak ada SKP. Saya tahu tidak ada SKP 5 tahun pernah diterbitkan, tetapi kita melihat penalaran yang sehat terhadap pasal 13 ayat 3. Bukan penalaran yang sakit. Itu yang melihat. Kemudian ada penjelasan kami hari ini yang mulia. Bentar nih, kan jadwalnya penggugat sidang berikutnya Pak. Harusnya di sidang berikutnya aja Pak ya. Baik yang mulia. Ya, nanti dilengkapi lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh tergugat di sidang hari ini Pak ya. Iya, yang mulia. Izin yang mulia bahwa itu tadi ada pertanyaan kami kepada tergugat untuk dijawab di sidang yang berikutnya mengenai kriteria tadi. Apakah kriteria yang dalam surat itu 13 Oh, iya. ayat 1 sama dengan 13 ayat 3 atau berbeda? Oke, baik. Itu tergugat tadi terkait dengan surat dari tergugat itu tadi ya, tolong dijawab terkait dengan kriteria itu tergugat ya di sidang berikutnya. Iya, nanti kami akan baca dulu yang mulia suratnya yang Ya, mulia. dibaca dulu, konsultasi dulu lah atau gimana. Gitu ya. Iya. Baik. Jadi kami minta nanti jawabannya sama atau berbeda, itu aja yang mulia. Sama atau berbeda gimana maksudnya, Pak? Artinya kriteria untuk ayat 1, Oh, iya, baik. Ya. 13 ayat 1, ayat 3, 2, 3 sama atau beda gitu ya. iya betul yang mulia. Baik. Mohon izin yang mulia. Ya, gimana? Ada tambahan sedikit dari rekan saya yang mulia. Oke. Ini mau nambahin apa? Menjelaskan tentang pasal 13 ini tadi yang mulia. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh rekan kami akan kami tambahkan bahwa sebenarnya pasal 13 ini satu kesatuan yang mulia. Jadi sebuah kesatuan sesuai dengan judulnya. Pasal 13 di judulnya adalah pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Nah, di sini dari ayat 1, 2, dan 3, kalau dipahami oleh penggugat, ayat 3 merupakan penjelasan dari ayat 1, menurut kami sebenarnya lebih ke divisinya kriteria ini tadi. Ketika di ayat 1 disebutkan bahwa surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan, ini bersifat umum yang mulia. Jadi SKP ini dapat dikurangkan atau dibatalkan. Nah, di ayat 2 selanjutnya karena merupakan sebuah kesatuan, di situ disampaikan kriteria berikutnya, apa yang bisa dikurangkan, SKP seperti apa yang bisa dikurangkan. Kemudian di ayat yang ketiga disampaikan kriteria berikutnya, SKP yang dapat dibatalkan itu seperti apa. Nah, nanti akan berarti gini Bu, maksud Ibu, ayat 2 dan ayat 3 itu menjelaskan kriteria ayat 1 gitu? Betul, jadi ini sebuah kesatuan yang mulia. Di pasal 13 menjelaskan tentang berbicara tentang pengurangan atau pembatalan. Ayat 1 bersifat umum bahwa SKP itu dapat dikurangkan atau dibatalkan. Ayat 2 menjelaskan kriteria tentang mana yang dapat dikurangkan. Yang dapat dikurangkan adalah yang perhitungannya tidak benar. Kemudian di ayat 3 dirinci mana yang dapat dibatalkan. Yang dapat dibatalkan adalah yang tidak seharusnya terbit. Seperti Nah, itu. maksud frasa tidak seharusnya terbit itu gimana, Bu? Seharusnya tidak diterbitkan. Misalnya yang mulia, ketika wajib pajak tidak mempunyai kewajiban PPh pasal 4 ayat 2, kemudian diterbitkan ketetapan pasal 4 ayat 2, ini sebuah kesalahan. Jadi SKP ini tidak benar, maka harus dibatalkan. Seperti itu yang mulia. Ini contohnya. Jadi tidak sah, tidak benar. Maka dianggap tidak pernah terbit. Nah, ketika yang ayat 2 menerangkan mana yang dapat dikurangkan adalah perhitungan yang tidak benar. Contohnya misalnya memang PPh terutangnya seharusnya sekian,
ternyata perhitungannya salah, maka nanti judulnya adalah pengurangan SKP. Seperti itu Yang Mulia. Jadi kalau disampaikan tadi oleh penggugat bahwa setiap ayat 2 atau ayat 3 ini merupakan penjelasan dan berdiri sendiri, menurut kami itu tidak benar, karena pasal 13 ini merupakan satu kesatuan dan adalah wajar sebuah pasal itu terbagi dalam ayat-ayat untuk menerangkan lebih detail. Seperti itu Yang Mulia. Kalau SKP itu cacat prosedur, Bu, tidak sesuai prosedur, itu masuknya kemana, Bu? Kalau tentang cacat prosedur lebih tepatnya mungkin di 13 ayat 1 huruf D Yang Mulia. Jadi 36 ayat 1 huruf D. Jadi menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan yang keliru karena tidak melalui penyampaian SPHP atau tidak melalui pembahasan akhir. Itu kan hanya Bisa dua, Bu. dibatalkan apabila dibuktikan bahwa tidak ada SPHP atau pembahasan akhir Ya. dan SKP akan diterbitkan kembali. Jadi beda dengan 13 ayat 1 huruf B. Kalau di huruf B dianggap tidak pernah terbit. Tapi kalau di ayat pasal 36 ini akan dilakukan penerbitan ulang dengan mengulang prosedur yang tidak dijalani. Misalnya SPHP tidak disampaikan, maka dilakukan dulu penyampaian SPHP, kemudian terbit kembali SKP. Seperti itu Yang Mulia. Oke. Artinya kalau Izin, cacat prosedurnya bukan pasal 36 ayat 1 huruf D, Bu, kan harusnya masuknya ke pasal 36 ayat 1 huruf B. Bisa menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia, tapi menurut kami untuk pembatalan lebih nanti akan diuji ketika memang itu seharusnya tidak terbit. Jadi kita harus membuktikan bahwa apakah itu memang bisa menjadi alasan bahwa SKP tidak seharusnya terbit. Apakah cacat prosedurnya bisa secara ketentuan itu bisa dibuktikan menjadi alasan menyebabkan SKP tidak seharusnya terbit. Karena yang dapat dibatalkan di sini menurut pasal 36 ayat 1 huruf B adalah yang tidak seharusnya terbit. Demikian Yang Mulia. Oke, baik. saya tanya tergugat Yang Mulia. Gimana, Pak? Ibu tergugat, silakan pilih jawabannya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Pertanyaan saya adalah, apabila dalam pemeriksaan tidak disampaikan pemberitahuan pemeriksaan, terbit kemudian SKP, kita batalkan lewat mana? Ya sama Ayat dengan 1, ayat 2, majelis ayat tadi 3. berarti itu. Pertanyaannya kan sama dengan majelis tadi, Pak. Ya, silakan Betul, tergugat. tapi kurang fokus Yang Mulia. Ya, baik. Karena kurang fokus, tergugat tidak bisa menjawabnya Yang Mulia. Ya, Jadi Ini saya bikin contoh. silakan tergugat. pemberitahuan pemeriksaan atau pemberitahuan hasil Bukan, pemeriksaan. pemberitahuan pemeriksaan. Jangan kembangkan pemberitahuan hasil pemeriksaan. Pemberitahuan Tanpa awal pemberitahuan dulu. pemeriksaan. Kan sebelum pemeriksaan ada surat pemberitahuan dulu. Kan maksudnya tergugat, penggugat itu ya kan ya? Waktu mau diperiksa itu dikasih pemberitahuan dulu. Misalnya, gimana tergugat? Kalau tentang pemberitahuan pemeriksaan tidak ada norma hukum yang mengatur bahwa itu bisa membatalkan pemeriksaan Yang Mulia. Itu prosedur apa tidak tuh? Masuk prosedur tapi Masuk tidak prosedur. Oke. Masuk prosedur. Kalau misalkan SKPKB diterbitkan oleh AR, bukan kepala kantor, bukan dirjen, AR lagi SKPKB, dibatalkan lihat mana? Atau SKPKB diterbitkan oleh Kasubag Umum atau Kabak Umum, dibatalkan lihat mana SKPKB-nya? mungkin ini pertanyaannya sudah meluas Yang Mulia, namun demikian Bentar, kami sampaikan di tergugat. sini bahwa penerbitan SKP ini dimulai dari penerbitan penyampaian pemeriksaan sampai dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Jadi ketika wajib pajak bisa membuktikan bahwa dia
ditetapkan SKP tanpa melalui pemeriksaan, dia bisa mengajukan permohonan pembatalan. Pasalnya pasal berapa, Bu? Tiga enam satu B yang mulia. Atau misalnya kalau tentang prosedur penerbitan yang mulia. Jadi di sini mungkin kami bisa sampaikan perbedaan antara prosedur penerbitan dengan pemeriksaan yang mulia. Kalau tentang prosedur penerbitan mungkin malah justru diatur di pasal 23 tentang gugatan. Karena ketika SKP diterbitkan tidak sesuai prosedur, maka wajib pajak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Tapi kalau pemeriksaan, prosedurnya tentang pemeriksaan lebih ke pasal 36 ayat 1 huruf D. Begini yang tergugat, 361B itu tadi, ya, kalau diterbitkan SKP oleh Kaba Umum yang terbitkan SKP KB, ya, Kaba Umum, ya, ini diterbitkan dibatalkan melalui 361B junto apa di PMK. Tadi kan tergugat mengatakan prosedur itu dibatalkan. Oke, 13 oke. Sekarang Kaba Umum yang terbitkan SKPKB. Tadi jawabannya tergugat itu Pak bisa langsung digugat ke pengadilan pajak. Kita ini kan tergugat memperluas lagi ke 30 apa tadi pasal 23. Kita kan menggunakan pasal 36 ini yang mulia. Kita cakupan kita pembahasan 361B. Oke, gini aja Pak. Ini kan nggak selesai-selesai kalau gini. Nanti ditanggapi aja Pak ya. Selesai yang mulia, kalau dijawab oleh tergugat selesai ini yang mulia. Iya. Ya Bu, ya pertanyaan jawabannya kan seperti itu juga Pak. Nggak selesai. Belum tentu. Coba tergugat ini. Kalau kita mau batalkan 361B menggunakan di PMK itu tata caranya di pasal berapa? Di 13 ayat 1 itu. 13 itu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ini mungkin Diterbitkan SKPKB oleh Kaba Umum. ya gini tergugat, majelis mungkin perjelas nih. Yang dimaksud oleh penggugat itu kalau masalahnya SKP itu diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, itu kemana ininya? Apa itu? Mohon izin yang mulia, kita gunakan ke pasal 23 aja yang mulia. Oh gitu, sama ya. Pasal 23. Ya, gitu. Sekarang gini, 36 bisa nggak digunakan? Nah, gimana? Bisa nggak digunakan? Saya tanya itu tergugat izin yang mulia, maaf. Wajib pajak bisa menggunakan 361B tidak? Bisa nggak? Gimana? Kalau terkait prosedur harusnya tidak bisa. Karena di pasal 23 sudah jelas yang mulia. Di pasal 23 ayat 2 huruf D disebutkan bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap D. Penerbitan surat ketetapan pajak dan surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tadi maaf ya Pasal tergugat, 23 maaf. ayat D melalui gugatan. Tadi pertanyaannya bukan prosedur, tapi adalah diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Itu tadi yang mulia tadi sudah menegaskan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Tapi dijawab oleh tergugat itu prosedur. Prosedur dan kewenangan berbeda, jelas itu yang tergugat. Ya, Anda harus paham arti prosedur dan kewenangan. Tadi pertanyaan mengenai kewenangan, tapi tergugat prosedur, nggak nyambung. Ya. Ya, ditunggu aja Pak di sidang berikutnya biar tergugat bisa berpikir dahulu Pak. Ya. Jadi Artinya hari ini tergugat belum bisa berpikir ini. ya, ya perlu waktu kan Pak. Ya. Baik, Ibu. Baik. Baik. Oh ya. Baik, ini satu berkas yang nomor 009747.99/2024 PP ini jatuh temponya 23 April 2025. Untuk itu majelis perpanjang terlebih dahulu sesuai dengan pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk paling lama 3 bulan. Dan untuk yang lain ini masih bisa, yaitu jatuh temponya tanggal 13 Mei 2025. Baik, sidang ditunda ke tanggal 7 Mei 2025. Agendanya ini ya
Kan setelah itu harus closing, jadi pemohon banding penggugat menanggapi, tergugat ini sepertinya masih ada PR tadi, pertanyaan terkait dengan kriteria dan terkait yang terakhir tadi itu ya. Izin Yang Mulia. Ah, Izin. Tadi kami meminta dasar hukum dan alasan hukum kepada tergugat, dasar hukumnya, yang mengatakan suatu norma hukum bisa menjadi berkedudukan sebagai penjelasan bagi norma hukum yang lain, Yang Mulia. Oke, itu nanti ditanggapi oleh tergugat ya. Saya minta dasar hukumnya, bukan narasinya, opininya, bukan, tapi dasar hukumnya. Ya, Karena baik. saya tadi sudah menunjukkan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apa itu penjelasan dan apa itu norma hukum. Ya. Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sidang ditunda ke tanggal 7 Mei 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih. Oke, sambung lagi. Ingat catat ya agenda kita ini tadi. Kita tuntut nanti. Ya. Tadi yang kita lubung mereka main S 233 237 itu ditampilkan nanti kan. Udah. Kan udah.